Hai semua pecinta fotografi, jumpa lagi dengan kita One on One Class. Pada topik sore ini kita memberikan tips dan triks bagaimana memotret di outdoor. Nah, tapi ini bukan model. Ini unik sekali. Kita motret segala aktivitas atau kegiatan manusia atau orang di suatu tempat. Itu namanya disebut street photography karena berhubungan dengan aktivitas dan kerjaan sehari-hari ya, pekerjaan sehari-hari. Nah, pada kali ini kita nanti lakukan beberapa cara ya, bagaimana kita cara melihat situasi dan kondisi, bagaimana kita melihat sekitar kita, bagaimana kita menjadi nggak terganggu bagi yang lain pada saat kita sedang motret. Nah, untuk itu teman-teman saksikan terus video ini, jangan sampai terlewat, karena jika terlewat Anda melewatkan satu kesempatan yang baik. Jangan lupa subscribe One on One Class. Untuk memotret street ini, saya menggunakan settingan kamera, program, dan manual. Menggunakan program karena saya ngejar momennya, saya mengejar kejadian yang terjadi gitu, momen ya. Sekarang kita bahas tentang lensa. Lensa apa sih yang sebaiknya kita pergunakan untuk motret street fotografi itu? Nah, ini sebenarnya semua lensa bisa kita pakai. Lensa apa aja. Cuman sekarang yang kita lakukan adalah lensa itu adalah sebagai alat bantu kita untuk memotret. Ya itu ya, dilihatin orang tuh. Alat bantu kita untuk lensa itu adalah alat bantu kita untuk memotret. Nah, kalau kita sebagai fotografer masih agak canggung berkata-kata dengan orang lain atau belum kenal, jadi kitanya belum kenal, maka kita ragu-ragu memotret. Kita lagu-lagu berkenalan. Nah, saya sarankan itu memakai lensanya tele. Lensa yang dipakai bisa 70-200, bisa 100-400 mili dari jauh tuh. Nah, itu kalau kita benar-benar masih belum biasa berinteraksi dengan orang. Ada juga yang pingin, wah, gue pengen pakai lensa wide nih. Ya boleh, silakan lensa wide. Atau gue nggak punya lensa wide, gue punya lensa kit. Ya itu bisa. Kita gunakan aja, kita pakai aja alat yang kita punya. Tapi kalau kita punya lensa kit, kita sekarang harus berani lebih dekat kepada subjek kita yang kita foto. Wow, daripada kita cuma ngomong teori, nah check it out. Gue gak sabar nih bro, gue mau praktik langsung. Yuk kita saksikan. Ini contoh foto street dengan metode pendekatan. Kita bisa skenario beli minumannya, kita minum, habis itu kita ngobrol itu. Apa aja juga. Kita ngobrol dengan ibunya. Jadi supaya apa? Supaya ibunya nggak takut. Kaku ini.
Jadi supaya kita saling connect. Terus kemudian kita bisa arahin bapaknya. Itulah gunanya kita melakukan teknik pendekatan. Nah, setelah kita motret kita bayar nih. Ya nggak bayar, nanti namanya nggak duit sekolah buat istri kan? Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Tadi contoh yang saya lakukan dengan lensa kit dengan motret secara candid. Jadi kalau saya punya lensa tele, saya akan motret pakai tele. Oke. Kalau objeknya terlalu jauh, saya akan pakai tele. Tapi dengan kit juga bisa motret candid. Foto candid, anak kecil tadi kita foto dengan candid. Dia nggak tahu kalau kita foto karena gue nyamar. Oke. Pak, lewatnya gini Pak. Tadi dari awal Bapak tukang sepeda belum datang. Tadi saya sibuk memotret yang di depan saya secara candid. Kemudian ada pedagang datang, terus saya bikin action ya. Bikin action itu namanya kita sedang membuat foto. Bapak tadi kita suruh jalan di depan kita dan kemudian kita jepret dan katakan makasih Pak. Fotoin Pak. Oh, Pak. Dan sama siapa Pak? Saya Roy Pak. Halo. Makanya saya bilang unik banget ini. Wah, keren nih Pak. Mahal ya Pak ya? Ah, enggak juga. Ah. diecast ini. Nah, sekarang kita potret beliau dengan diecast. Oke. Saya bisa fotoin Bapak dengan koleksi-koleksi. Boleh. Oke ya. Tangannya di sini Pak, ya, yang ada di tangannya. Keren sekali Pak. Cool, kan jempolnya Pak. Yes. Berapa nih Pak?
trik ini kita lakukan percakapan dulu. Ini ngomong, ini dengan siapa gitu. Ini apa, buat apa, ada apa gitu. Kita akan banyak nanya. Kalau manusia kita sapa, namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Dia akan masih menjawab pertanyaan kita. Setelah kita connect dengan beliau, kita lakukan tes fotonya, profilnya beliau. Kita bikin profilnya dia, foto nanti kita kirimkan dan WhatsApp. Nah, ada satu tip lagi, gunakan speedlight atau flash buat nge-fill aja, membantu di lapangan. Yang kedua, kita bawa teman asisten, jadi buat kita nolong-nolong. Kalau nggak ada ya udah street fighter namanya. Oke, jadi kita Roy, wih, nama gua dong sama Roy. Di sini pak. Nah, barat ya. Kita gak bikin. Ya gitu. wes. Sudah tuh kepalanya. Aduh. Nah, gitu. Ya gitu kan. Nah, gitu. Kalau master yang berat emang angkat ya. Wah. Keren. Ya, itulah kita pentingnya fotografer itu peka terhadap situasi. Seperti yang tadi kita motret Soekarno, tiba-tiba teman gua deh datang nih, Mas Anto Jadul yang sedang viral-viralnya nih, Mas Anto Jadul. Udah gitu, bantuin jadi asisten saya lagi hari ini. Wah, makasih loh Mas Anto. Sama-sama Mas Roy. Ya sebenarnya dengan melihat situasi seperti ini kita sebenarnya dapat banyak momen atau konsep selain human interest ya, seperti di belakang itu ada patung-patungan orang jadi patung. Nah gimana caranya kita bisa mengkonsep dia, ya kita bawa lah, kita ajak mereka. Nggak ribet-ribet banget sekarang kalau mau motret di sekitar kota itu banyak yang bisa Asal dijadikan objek. fotografernya itu mau interaksi ya. Nah betul. Mas Anto Jadul ya. Mas atau Om ya? Mas ya. Mas aja. Mas Anto Jadul ini, wah channelnya juga banyak nih. Jadi subscribe jangan lupa Anto Jadul. Sama one on one class ya. Jangan lupa. Hari ini kita mau motret street fotografi. Jadi sangat mudah, sangat gampang. Jangan takut dulu mau motret human itu.
motret orang jangan takut, kita berani aja. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita senyum jangan balas dengan senyum. Selain kita motret kegiatan-kegiatan aktivitas manusia, tadi kita bilang kita juga bisa memotret ornamen-ornamen ada. Oke, nah untuk hari ini saya lakukan yang pertama tadi candy, yang kedua dengan metode pendekatan. Nah, saya lebih suka dengan metode nomor 2, yaitu dengan metode pendekatan tadi. Saya bisa saling interaksi, bisa saling komunikasi dengan audiensnya atau dengan subjek yang kita foto. Seperti contoh tadi yang Pak Soekarno dengan konsep itu kita buat komunikasi, pendekatan, dan fotonya kita menghasilkan foto yang wah, yang luar biasa. Seperti foto ini tadi. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa terus update semua video-video di 101 Class. Di sini nih linknya. Jangan lupa subscribe dan salam ingat, salam fotografi. Halo, Kak Ulfa. Udah lama datangnya? Dari tadi. Wih, aku melihat pas baru datang itu, lihat kamu itu kayaknya tadi itu kepala saya agak-agak pusing gitu. Lihat kamu kayaknya cerah banget hari ini. Hai guys, modus ya? Jangan. Itu bukan urus, tapi itu pendekatan kita dengan model. Karena kali ini kita spesial sekali, ada tamu khusus, Kakak Ulfa. Ya. Yang hari ini sebagai model kita untuk tema One Like Strobis. Jangan lupa Kak Ulfa ada Instagram, namanya apa Kakak? Ulfa aja. Ulfa aja. Nanti lihat link di bawah ini ya. Boleh ya. Oke, dan kali ini kita dibantu oleh tim makeup artist Kakak Ita Novia. Linknya bisa teman-teman bisa lihat di sini. Instagramnya bisa lihat keterangan di bawah. Oke, bagi teman-teman yang ingin lihat videonya, jangan lupa bumper dulu. Halo sobat fotografi semua. Kali ini kita membawakan tema mengenai foto dalam ruangan, tapi bukan di studio. Kita set tempat yang kecil ini jadi studio, sifatnya portable ya. Setelah disusun rapi, nanti bukan studio lagi. Jadilah mungkin tadi ini adalah meja-meja yang tidak tersusun rapi, awalnya seperti itu. Nah, kita dengan Strobis kita bisa membuat studio kita dimanapun berada, tanpa pusing, bisa outdoor, bisa indoor. Ya itulah fungsinya Strobis. Nah, kenapa dibilang Strobis? Karena menggunakan motretnya memakai flash, tidak nempel di bodi kamera ini ya. Dia tidak ada di bodi kamera. Dan ada juga yang bilang, oh Strobis itu harus pakai flash karena itu khusus untuk speed light. Nah, tapi kan sekarang zaman udah canggih nih. Inilah namanya motret dengan onsu ya. Tapi begitu perkembangan zaman, Strobis ini makin banyak peminatnya ya sekarang ya. Makin banyak peminatnya Strobis ini, dan juga makin berkembang. Kalau ini memang bagus, bisa dibawa kemana-mana, ringkes. Tapi mungkin gainnya terbatas. Nah ini paling gainnya 40. Dan ada lagi lampu yang sangat besar kapasitasnya. Misalkan lampu-lampu merek lain yang baterainya lithium. Misalkan seperti lampu yang di belakang saya ini.
S. Misalkan seperti lampu di belakang saya ini, itu baterainya lithium. Nah, seiring perkembangan zaman ya sebenarnya sih dari sifatnya dan prinsip kerjanya adalah sama ya. Sama-sama off kamera, tapi ya tergantung teman-teman. Ada yang mengatakan, oh itu bukan strobis. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau kita pakai lampunya, pakai softbox, pakai payung, efeknya sama kok. Jadi ya tergantung kalian. Strobis harus pakai flash atau yang nggak pakai flash dengan power gede dengan baterai lithium strobo ya terserah. Tapi prinsipnya sama sih menurut saya. Walaupun teman-teman dengan mungkin kekeh, ya udah strobis itu harus pakai flash kecil, ya itu boleh aja. Ada yang bilang strobis itu nggak harus pakai kecil kok, yang penting dia pakai trigger, ada wireless transistornya, itu bisa. Prinsipnya sama, tidak motret di kamera dengan secara onsu gitu. Nah kali ini kita bicarakan tentang potret dengan satu lampu dengan satu flash. Saya menggunakan flash ini nih, itu namanya speedlight. Jenisnya mungkin teman-teman jenis apa aja juga bisa ya. Ya kali ini adalah transmitternya dan ini receivernya di sini, udah di dalam flash ini. Oke, untuk itu mari kita lihat prakteknya. Oke, check it out. Kita sekarang motretnya dengan menggunakan ini. Kita masa lengket ya? Dipasang. Lucu deh. Oke, dipasang di bracketnya. Saya sudah pasang bracketnya di sini nih. Oke. Bracket ini dipasang di sini. Sangat mudah sekali ya. Tinggal kunci aja. Oke, tinggal kita ambil trigger. Kita samain channelnya. Oke. Nanti teman-teman bagaimana cara setting trigger dengan flash nanti kita buat judul lain setelah ini. Jadi masang seperti ini, udah dipasang. Kita tinggal ngatur channelnya dari jauh. Nah, karena ini udah canggih, jadi powernya di sini bisa diatur di sini. Oke. Kemudian saya menggunakan di sini powernya 32 dulu dengan power kecil. Oke, teman-teman. Mari kakak, kita foto ya. Ayo. Oke. Check it out. Kita pasang triggernya di sini. Oke, kemudian kita foto. Di sini saya menggunakan ISO 400 ya. Bagus. Keren ya. Oke. Powernya sepertiga 2. Saya pakai power kecil aja. Oke. Tangannya di sini kakak. Ya benarnya. Ya gitu aja ya. Jadi benar-benar jaraknya seperti ini. Mau lebih soft, kita dekatkan seperti ini ya. Ya, atau bisa dekat lagi. Segini jaraknya. Kali ini karena ini potret, saya menggunakan lensa fix 85 ini. Ya, jadi kita akan coba. Kenapa harus 85? Kalau saya menggunakan 50 mili karena ini kamera full frame, dia akan ada distorsinya. Oke. Jadi baiknya motret-potret itu di angka milimeternya 85 ke atas. Rekomendasi. Kecuali kalau yang di bawahnya itu saya tidak rekomendasi karena ada distorsi. Kita foto. Hasilnya seperti ini. Oke. Bagus. Oke, keren banget. Bagus banget ya kakak. Ganti gayanya lagi kakak. Yes. Ya, itu ya. Cool, bagus. Yes.
Ya gitu ya, gitu ya, lebih rileks ya. Yes. Keren sekali, bagus. Selain kita ngarahin lampu juga, kita juga harus komunikasi nih sama modelnya. Ya kakak ya? Iya. Gimana? Harus komunikasi kan? Iya harus. Kalau enggak Kalau enggak garing, garing dong. kaku ya kayak karet ya. Kaku. Nah itu. Makan ibu kering. Kan ibu kering ya. Oke, kita foto lagi. Terima kasih gaya duduk ya kakak. Saya ngambil fotonya hanya setengah ya, hanya sampai sini Oke, ya. sip. Oke ya. Yes, gini. Ya gitu. Iya, oke. Saya foto gini. Bagus. Oke. Ya, ini bagus nih. Keren. Oke, bagus. Oke. Keren. Oke. Cukup bagus sekali. Saya. Jika saya dari sini, maka ada sedikit shadow tipis dari sini ya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan pantulan seperti reflektor. Ya. Ini ada di sini. Kita tahan. Penahan bisa. Tapi kita tidak menggunakan lampu ini ya. Nanti kita bikin tutorial selanjutnya menggunakan lampu ini. Ini juga bisa wireless. Tapi namanya strobis nggak ya? Nanti kita saksikan nanti. Oke, ditahan dulu. Kemudian kita efek yang sama. Saya foto lagi. Begitu bagus. Yes, rambutnya coba digeser dikit. Nah. Tangannya naikin lagi bawah. Yes. Yes. Keren. Jadi shadownya agak berkurang. Nah, ini posisi duduk ya. Bagaimana kalau kita motretnya posisi berdiri? Nah, perhatiin. Jika berdiri, yang terjadi apa? Berarti kita juga harus geser flashnya. Flashnya kurang tinggi. Ya. Ini kita geser. Kemudian ini. Yes. Kakak diri di sini ya gini. Di belakang pintu ini. Ya, jadi posisi saya posein Kak Ulfa di sini. Ya. Jadi lampunya gimana? Kita naikin lagi lampunya. Ya. Yes. Setinggi model. Saya akan foto. Di sini saya menggunakan ISO 400 ya. F-nya 7, speed-nya 100. Yang tadi juga sama kecepatannya. Oke, kita harus speed lagi. Bagus. Keren. Lihat sana kakak. Yes. Matanya sini. Iya, lihat lampu ini. Lihat sini. Yes, cakep. Cakep. Nah, sekarang lihat sana. Kan ada cahaya gitu ya. Yes. Oke, teman-teman juga bisa menggunakan reflektor dari sini juga bisa buat mantulin. Jadi sifatnya mantulin aja. Selain reflektor kita juga bisa menggunakan styrofoam ya.
Jadi bisa dipantulin. Terus tembok-tembok ini juga semuanya putih. Bisa mantulin cahaya ke modelnya dan ke kita. Ada pantulan balik lah. Jadi kalau teman-teman mau blocking cahaya, blocking menggunakan warna hitam. Misalkan blockingnya seperti ini atau blockingnya di ini, menahan lampu cahaya setengah, itu bisa. Jadi dengan satu lampu flash dengan teknik strobis ini kita bisa bikin foto yang dramatik. Lihat sana ya. Enggak, badannya ke sini tapi lihat di sini. Yes. Sekarang tangannya dua-dua di bawah. Yes. Ya, itu keren. Sekarang saya menggunakan reflektor untuk di sebelah kanannya. Oke. Ya, oke. Wajahnya ke sini. Sana lihat. Yes. Oke teman-teman semua, itu tadi share mengenai satu flash dengan satu modifier dengan satu model. Bener kan? Bener dong. Satu model ya, Ya. belum dua. Nah, kali ini tadi teman-teman sudah belajar bagaimana caranya mengontrol shadow. Yang tadi kan kita pakai reflektor atau tadi styrofoam ya, styrofoam warna putih. Atau bisa juga kertas putih sebenarnya yang besar, itu juga boleh. Terus untuk blocking cahaya kita gunakan warna hitam apa putih? Warna putih. Putih itu mantulkan. Kita gunakan warna hitam. Oke. Nah, yang kedua kita harus komunikasi dengan model ya, Ya. supaya hubungannya lancar. Ya, biar nggak garing. Biar nggak garing. Hubungannya lancar. Emang jalanan ya lancar ya. Nah, jalanan bukan? Jalan tol. Jalan tol katanya Kakak Ulfa. Nah, yang kemudian kita tadi udah belajar bagaimana cara setting dan memasang flash di dalam bracketnya. Terus yang ketiga kita bisa kontrol, yang keempat kita kontrol cahaya. Dan terakhir kita membuat satu foto yang bagus. Nah, kali ini terima kasih buat model cantik hari ini, Ulfa. Jangan lupa teman-teman follow ya Ya. Instagramnya Ulfa aja. Ulfa aja. Jangan lupa juga buat makeup artis kita. Nanti ada keterangannya di bawah. Siapa? Mbak Ita. Mbak Ita Novia. Oke teman-teman semua. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, yang apa yang kita share bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen Di bawah ini. di bawah ini atau klik-klik aja, nggak bayar ya. Enggak. Klik subscribe juga nggak bayar, gratis. Nah, oke teman-teman, demikian one-on-one kelas hari ini. Saya dengan Roy Rafael. Dan Ulfa. Sampai ketemu di channel berikutnya. Dadah. Jadi udah oke fotonya tadi. Cet. Ceng ceng ceng.
kita beli 50.000, nanti kita bisa menghasilkan uang jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Bagaimana caranya? Ikutin terus 101 kelas. Hai Foto Lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Di masa sekarang ini pasti banyak sekali nih teman-teman lihat penjualan online, jual sepatu, jual dompet, jual tas. Hal yang paling utama adalah pendukung suatu materi iklan adalah foto. Semakin bagus foto, akan semakin suka orang melihat. Lebih suka melihat foto dibandingkan membaca teks atau tulisan. Tentu teman-teman itu tahu. Di Indonesia, bahkan seluruh dunia, banyak sekali sekarang online shop. Baik yang skala besar dan skala kecil. Nah, kita ngomong skala kecil aja dulu lah. Skala bisnis rumahan, keripik singkong, keripik pedas, atau minuman segar, dan banyak lagi sekarang parfum dan juga pewangi ruangan atau aromaterapi. Itu juga usaha-usaha. Itu dari segi kesehatan, dari segi makanan. Kita banyak jumpain pizza mini ada, terus bakmi, itu banyak sekali. Jumlahnya tidak kecil dan itu jumlahnya banyak, ribuan. Hampir 90% sekarang ini di zaman digital, orang sudah menjual secara digital, secara online. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mulai. Selain untuk berkembangan usaha kita juga bisa mendapatkan income dari kesempatan ini. Untuk memulai job seperti ini, kita pun harus berlatih di rumah. Dan karena ini tidak instan ya. Baik dalam pengambilan suatu foto untuk suatu produk, itu baiknya diambil dari berbagai macam sisi. Baik dari sisi atas, bawah, dan kiri atau kanan. Nanti itu yang akan kita kasihkan ke klien. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan untuk memulai pekerjaan ini? Yang pertama, kita hanya butuh modal 50.000 saja untuk membeli mini studio atau lighten. Ada di toko online, teman-teman bisa lihat. Bentuknya kecil, sederhana, bisa dibungkus, gampang dibawa kemana-mana, bisa mobile. Ya khususnya untuk memotret yang produk-produk mini. Ya, apabila teman-teman mempunyai produk yang lebih besar, teman-teman bisa beli untuk ukuran yang besar. Dan di dalamnya ada berbagai macam background, warna merah, putih, hitam, dan juga biru. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan cahaya yang ada. Kita mengenal cahaya, kita manfaatkan cahaya yang ada. Ya, karena di dalam tabletop ini yang mini sudah ada di dalamnya, di atasnya lampu LED. Jadi teman-teman tinggal colokin dan hidup, tinggal foto produknya. Kalau teman-teman kurang lampu, teman-teman bisa memberikan LED ya untuk cahaya tambahan. Kalau dirasakan kurang, bisa ditambahkan 1 lampu, 2 lampu, atau 3 lampu kalau teman-teman punya. Langkah ketiga, kita harus tahu dari segi pemotretan, harus tahu menyusun produknya. Istilah penyusunan ini dikatakan sebagai istilah fotografi, itu namanya flat lie. Jadi artinya teknik bagaimana kita menyusun suatu produk untuk menjadi sesuatu yang menarik ya. Baik disusun secara background, kemudian komposisi, dan juga tata letak. Jadi sehingga produk itu disusun rapi dan kontras, menonjol dari yang lainnya. Itulah teknik flat lie dalam fotografi. Jadi teman-teman juga bisa latihan nyusun nih dari sekarang, sebelum ada produk yang datang, sebelum teman-teman terima produk dari rumah. Teman-teman bisa mulai sekarang latihan nyusun deh, latihan sini produk. Ya itu tadi kita bicara dari sisi persiapan diri dan persiapan perlengkapan dan persiapan modal. Cuma 50.000. Sekarang kita bicara mengenai persiapan motretnya. Yang pertama, bisa memakai kamera handphone. Tapi
Tapi kalau kita komersil, fotografer, minimal kita harus pakai mirrorless atau DSLR lah, atau pocket, itu juga bagus. Asal disusun dengan pencahayaan yang bagus, jadi hasil fotonya bagus. Yang kedua, kita siapkan tadi mini tabletop. Bukanya cuma sebentar, nggak sampai 5 menit ya. Cuma butuh waktu 2 menit untuk buka tabletop mini ini. Yang ketiga, kita menyiapkan properti. Contohnya, properti yang kita siapkan seperti bunga gitu, pas bunga yang ada aja, background. Yang keempat, lihat dari posisi angle. Satu produk itu kita foto baiknya lebih dari satu angle. Dari kiri, kanan, atas, bawah, kita cari yang terbaik dalam produk itu. Yang kelima, kita menata lighting, set lighting. Karena di dalam tabletop ini sudah ada lighting, itu udah cukup saya rasa. Ya kalau teman-teman mau butuh ekspor lain, teman-teman bisa bawa ini keluar atau di jendela. Teman-teman manfaatkan window light itu juga bisa. Dari sinar matahari, itu teman-teman manfaatkan juga bisa. Atau teman-teman tambahkan lagi lampu yang ada seperti yang saya buat ini. Saya tambahkan lampu karena kurang. Jika kurang dari sisi atas, sisi bawah, sisi belakang, teman-teman tambahkan lagi lampunya. Yang keenam, kita gunakan tripod pada saat motret produk. Supaya apa? Mengurangi shaking ya, efek getaran kalau kita pindah-pindah. Selalu pindahin tripodnya, gerakkan lagi, pindahin tripodnya. Jadi tripod itu supaya nggak shaking produknya. Walaupun goyang-goyang, kita rubah posisi produknya, posisi angle tetap sama. Yang ketujuh, jika kalian teman-teman motretnya pakai kamera mirrorless atau DSLR, gunakan kabel release. Jadi kalau misalkan teman-teman kerja sendiri, susun produk, susun otomatis, jadi kabel release bisa cekrek, dipencet dari jauh ya, atau pakai remote wireless ya. Jadi teman-teman walaupun misalkan ada jarak setengah meter, 1 meter dari produk, teman-teman bisa motret dari jauh dengan cekrek pakai layar. Layarnya dibalik kan, sekarang layar kamera itu bisa dibalik ya. Teman-teman bisa intip dari situ. Yang kedelapan, pakai latar belakang yang cocok buat produk itu. Jadi teman-teman tadi bisa ganti-ganti backgroundnya sesuai dengan teman-teman rasakan itu cocok background apa yang saya pakai. Yang kesembilan, kita bicara mengenai lensa. Lensa apa yang digunakan untuk foto produk ya? Yang pertama, lensa yang kita punya, misalkan itu lensa kit, pakai itu juga bagus banget. Asal penataan cahayanya sudah bagus, udah keren, aslinya juga akan keren. Yang kedua, kalau teman-teman punya lensa yang lebih bagus, gunakan lensa fix. Apalagi lensa fix yang makro. Tuh teman-teman kalau punya ya pakailah, kalau nggak punya nanti invest dulu. Kita cari uang dulu dari foto produk ini dengan memakai lensa kit yang ada ya. Terus yang ketiga, kita gunakan lensa zoom to tele, jadi 2470 atau 2405 atau yang penting dia bisa ngezoom. Jadi kita kalau mau ngezoom produknya, kita bisa klik detail ya. Jadi foto-foto produknya kita bisa foto keseluruhan produk ya. Kita bisa foto detail produk, dalam arti kita capture lebih dekat tapi nggak seluruhnya kelihatan ya. Karena itu sudah bagian dari informasi foto produk yang kita foto. Walaupun foto itu kita nggak foto semua produknya. Contohnya dalam gelang ini ya, ini gelang apa, kalung mutiara ya, mutiara hatiku ya. Kita foto, walaupun kita foto misalkan cuman begini aja untuk detail ngambil ininya, itu sudah mewakili produknya kita. Tapi dengan syarat kita ambil beberapa angle, ada foto yang detail ininya aja, ada detail keseluruhan produk. Jadi kita foto beberapa angle, beberapa bagian. Itu yang untuk dari penataan tadi yang flat and lie kan. Jadi teman-teman susun sehingga produk itu dominan tuh, jadi bagus tuh produknya. Itu suka banget tuh pasti kliennya. Fotonya bagus, langsung diupload tuh, jual, sell, diskon gede-gedean. Oke. Yang ke-10,
kita gunakan model. Kalau memang butuh model, kita bilang ke klien, ya kalau misalkan saya foto baju, kalau misalkan mas bapak nggak ada boneka, kita bisa pakai model nggak untuk motretnya. Itu kalau mereka bolehkan. Kalau nggak boleh, kita hanya foto produknya, hanya memakai boneka saja digantungnya, jadi kelihatan tuh bajunya bagusnya. Itu pada saat sekarang mungkin untuk model belum ya, karena kita merasa pandemik sekarang untuk COVID ini, jadi selalu social distancing, jaga jarak. Jadi itu untuk di kemudian hari. Tapi jika teman bikin model, Pak, saya punya model Pak. Apa itu modelnya? Boneka Pak, boneka kesayangan saya. Itu boleh nggak saya pakai? Ini ya boleh, silahkan. Itu termasuk servis teman-teman yang teman-teman berikan kepada kliennya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan berikan servis ke klien, jangan sedikit-dikit tambah, dikit-dikit gue nambahin ini ya, lu tambah duit ya, kagak. Jadi kita kasih servis yang baik buat klien kita. Langkah selanjutnya, setelah kita motret, setelah semua selesai, kita finishing, kita editing. Editing di sini tidak banyak-banyak, kita hanya sebatas crop dan juga saturasi dan brightness. Itu aja cukup, karena produk yang kita foto itu sudah bagus. Atau misalkan ada teman-teman lihat tadi pas motretan ada kotoran yang belum dibersihin, ya teman-teman bisa hapus di Photoshop, bisa di stem, jadi bersih kembali. Jadi proses editing ini juga sangat menentukan ya. Jadi kita edit produknya jangan berlebihan, jangan di DI. Produknya juga sama warnanya, kita sesuaikan tadi, misalkan kita motonya warna merah ya, jadi merahnya jangan berubah, harus tetap sama. Di situ nanti keahlian kita diuji dari sebuah foto produk itu. Menarik ya foto ini. Lalu langkah selanjutnya kita ngapain? Setelah beli barang, setelah motret, setelah ngedit ngapain? Ya kasih produknya ke klien dong. Kalau sudah terima order. Ya, untuk cari ordernya Pak, gimana? Nah itu dia cari ordernya. Ya. Kalau kita udah dapat order, setelah motret, edit, kasih ke klien. Kirimnya lewat mana? Lewat email, lewat WhatsApp, dokumen, lewat lain-lain. Habis itu, apa yang kita lakukan buat cari klien? Pasti promosi. Kita pasti punya media sosial ya. Kita promosiin pekerjaan baru kita di media sosial ya. Jadi kita bikin promosi, kita bikin iklan. Anda di rumah saja, biar kami yang foto produknya, biar dijemput. Jadi sistemnya jemput. Kalau misalkan di area Jakarta atau di tempat Anda, sistemnya jemput. Jemputnya mungkin bisa pakai melalui transportasi online juga bisa ya. Jadi bukan Anda yang jemput, tapi ongkos jemput di luar transportasi. Jadi nggak termasuk dari harga itu. Software pendukung yang kita gunakan untuk promosi apa? Saya rekomendasiin Canva. Canva itu bisa banyak desain di situ, teman-teman bisa download. Jadi bisa Instastory, bisa Facebook, bisa semua, bisa segala macam di media sosial. Jadi teman-teman daftar, klik Canva, download, kemudian install dan pakai. Teman-teman bisa upload di Instagram, di Twitter, dimanapun media sosial yang teman-teman punya. Kemudian desain tuh produknya dari situ. Yang kemudian kalau kita main dengan Photoshop, kita akan desain dengan Photoshop. Jadi dia tetap di rumah, biar kami yang foto produk Anda. Pusing dengan produk Anda banyak, di rumah aja biar kami ambil. Itu bisa kan, tagline seperti itu, jadi menarik ya. Jika teman-teman tidak tahu ukuran berapa buat Instagram, nanti saya akan berikan di keterangan di bawah untuk ukuran desain yang perlu buat story dan juga feed di media sosial kita. Dan nanti kita akan berikan linknya juga. Ada file yang bisa teman-teman edit, bisa teman-teman ganti. Nanti ada di bawah keterangannya, di keterangan di bawah ini. Kemudian teman-teman bisa download, bisa teman-teman aplikasikan. Jadi teman-teman bisa jualan deh, mendapatkan keuntungan dan produktif di rumah. Siapa sih yang nggak mau? Pasti mau. Berapa sih jasa yang kita buat untuk satu foto
produk ini, ya kita ngomong bicara kualitas dan quantity ya. Sekarang kita di sini bicaranya quantity, banyak. Jadi ide saya kalau yang jual buat jasa foto produk yang untuk UMKM jangan terlalu tinggi ya, karena mereka punya produk yang banyak. Karena kita bicara quantity. Yang kedua, kita berikan servis yang bagus. Kita tawarkan backgroundnya bisa putih dan hitam. Kita tawarkan paket yang standar kita aja dengan background putih, hitam, putih, hitam, putih dan hitam. Kemudian kasih pengerjaan waktu. Jadi misalkan order A, order paket B, order paket C, beda-beda waktu. Misalkan paket A ya, saya contohkan di sini ada paket A yang kita buat paket simple. Paket A minimal 5 produk motretnya. Satu produk 40.000. Pengerjaan 7 hari. Jadi kalau misalkan dia punya produk 10, kita dapat uang 400.000 ya kalau dikali-kaliin. Dan dibikin catatan di flyer kita, produk minimal 5. Jadi kalau misalkan dia cuman punya produk 4 atau 3, tetap aja 40.000 dikali 5. Jadi kita bikin 3 paket. Paket simple itu pengerjaannya 7 hari, paket fast pekerjaannya 3 hari, paket express pekerjaan 1 hari. Jadi harganya berbeda ya. Contohnya paket simple itu 40.000 atau 50.000 ya maksimal, tapi minimal 5 produk. Yang kedua, paket faster, pengerjaannya 3 hari, harganya 80.000. Yang ketiga, pakai express, harganya 100.000 satu foto. Minimal semuanya 5 foto dan dikirim dengan email resolusi fotonya tinggi dan data disimpan selama 1 tahun di harddisk kita. Jadi kita kasih pelayanan seperti itu ke klien kita ya. Jadi biar kliennya tuh, oh iya kalau gua kehilangan dari handphone gua bisa minta lagi itu dari Mas Roy foto-foto gue yang kemarin, foto-foto produk gue itu, ya kan? Jadi teman-teman bisa keep itu fotonya sebagai investasi dan rasa tanggung jawab kita ke kliennya. Berkreatif, bekerja di rumah, kemudian teman-teman bisa menghasilkan dan produktif di rumah di masa sekarang ini. Ya, semoga teman-teman semua termotivasi dan mempunyai spirit untuk mengerjakan sesuatu yang baru walaupun kita bekerja dari rumah. Semoga teman-teman merasakan manfaat dari apa yang kita sharing ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda, tetap di channel 101 Class Fotografi. Apa kabar, Foto Lover? Hari ini kita coba ya ke klinik dulu atau bedah foto. Jadi foto itu kapan dibuat, bagaimana cara buatnya, dengan tema sang dalang. Mana tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ya, jangan lupa sebelum teman-teman saksikan, kita bumper dulu. Hai Foto Lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Foto Lover, balik lagi dengan belajar hari ini. Kali ini khususnya dengan bedah foto. Judulnya Sang Dalang. Foto ini termasuk kategori human interest. Waktu itu saya buatnya di Bekasi ya. Saya sangat suka sekali motret dengan human interest. Karena apa? Karena saya bisa berinteraksi dengan subjek yang kita foto. Kemudian itu butuh pendekatan ya. Kita belajar filosofi dan juga psikologi dari kemanusiaan. Jadi kita belajar karakter-karakter dari subjek yang kita foto. Itu kan orang awam juga kan, bukan seorang model. Jadi kita harus punya kreatif, inspirasi buat kita ngarahinnya.
oh konsep bapaknya seperti ini loh, kita akan seperti ini. Nah, yang sangat menarik ini adalah saya sharing mengenai pembuatan dari foto sang dalang ini. Saya lakukan di Bekasi ya. Dan foto ini beberapa waktu lalu saya lakukan dan sudah mendapat predikat foto terbaik di kontes foto perusahaan, salah satu perusahaan. Dan kalau nggak salah waktu itu hadiahnya lumayan 5 juta rupiah dari foto ini. Waktu itu sponsornya BFI ya. Terima kasih BFI. Waktu itu saya berjalan di Bekasi sama teman saya namanya Sultan Ji ya. Kemudian kita lihat nyari sesuatu nih, foto apa nih, kita motret apa nih hari ini. Kemudian kita ketemu sesuatu yang unik. Kalau ada itu adalah permainan wayang ya, wayang yang memakai daun singkong. Wah, ini menarik sekali nih, sangat unik karena di situ ada kreativitas dari sang dalang membuat wayang dulu nih dari daun singkong, baru mereka sesuaikan dengan lakon-lakonnya ya. Kalau di Bali dan tiap daerah beda-beda wayangnya karakternya. Ada wayang kulit, itu kalau wayang kulit yang di Jawa ya. Jadi setiap kebudayaan, setiap daerah juga mempunyai wayang, tapi wayangnya berbeda-beda. Nah, yang uniknya ini wayangnya terbuat dari daun singkong. Ya, membuatnya bagaimana? Oke, kita lihat. Yang pertama kita lihat situasi ya. Kita keliling-keliling dulu. Situasi mana ini yang bagus buat difoto? Apa sih temanya? Dalang. Terus dalang itu butuh apa? Selain butuh dalang, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh audien, kita butuh penonton. Dan uniknya karena wayang singkong ini kebanyakan yang disukai oleh anak-anak. Jadi di suatu tempat itu di Bekasi itu kita muter, kita kumpulin anak-anak kecil yang lagi muncul, satu-satu muncul. Jadi kita buat adegan sang dalang sedang memainkan perannya sebagai dalang untuk membuat suatu cerita yang lucu ya, jadi ke anak-anak. Jadi terbentuklah fotonya yang seperti ini. Pada pembuatan foto ini saya memakai flash di sini. Flashnya dari depan dan dari belakang. Kadang-kadang saya ubah semua dari depan karena biar rata ya. Jadi pada foto ini saya bikin fotonya backlight. Jadi nanti fotonya tinggal di crop ya. Di pada foto ini ya hasilnya seperti ini. Jadi biar ada highlight dari dalang dan juga lampu dari sebelah kanannya. Di situ saya bikin dengan teknik dua flash di situ. Kemudian satu sisi kadang-kadang juga saya bikin flashnya dua-duanya di depan karena untuk mencakup semua audien yang ada, seperti pada contoh ini. Contoh foto ini dua-duanya di depan, jadi biar rata. Jadi itulah saya gunakan flashnya kadang-kadang dari depan satu, belakang satu, atau disebut dengan cross light ya. Kemudian saya bikin lagi salah satu sisi dari semua dari depan karena supaya untuk mencakup keseluruhan. Uniknya foto ini saya harus bekerja sama dengan dalangnya dan juga anak-anak. Jadi kan kalau anak kecil kan susah ya untuk diarahinnya, jadi mereka ketawa. Jadi kadang-kadang kita bikin, "Dek, kamu harus begini ya, Dek. Kamu harus pura-pura nunjuk ya, Dek. Kamu harus gini." Jadi kita atur. Tapi pada saat pemotretan itu biarkan si dalang bercerita apa adanya. Kalau memang tertawa ya tertawa. Jadi kita capture semua momen, capture semua yang ada di dalam suatu cerita wayang tersebut. Itu sangat seru sekali teman-teman.
Saya senang sekali lihat ekspresi anak-anak itu. Umur saya panjang kalau nonton itu. Kalau ingat masa itu ya saya senang sekali karena saya bisa berinteraksi dengan orang-orang penduduk sana. Setelah kita lakukan pemotretan dengan pertunjukan, dalang dengan wayang, dengan pertunjukan dengan audien, lalu saya mengambil profil dari sang dalang. Jadi sang dalang kita ajak ke suatu tempat di dekat situ juga sih. Itu tempatnya di teras rumah ya, karena rumah di situ masih gubuk, masih tradisional sekali dan masih unik ya. Jadi saya lihat, oh ya, jalan. Oh ya, ini rumah siapa? Ya. Kita bikin di terasnya aja deh, foto bapaknya, foto profil wayang. Ya udah, jadi sampailah di itu. Jadi motretnya nggak di dalam rumah, tapi di terasnya ya, karena terasnya itu unik, terbuat dari bambu ya. Jadi saya melihat di situ, ya ini bagus, ini unik. Terus kemudian, Pak, taruh wayangnya di situ Pak, sekalian dijajarin ya. Oke. Pada saat saya melihat di situ, waktu itu saya bawa flash ada beberapa, cuman waktu motret ini saya pakai flash 2 ya, dengan modifier semuanya pakai payung umbrella. Jadi untuk pemotretan awal, sebelum saya foto dulu terasnya kosong. Teman-teman perhatikan foto ini, saya foto awal terasnya dulu ya. Jadi saya foto terasnya, oh fotonya segini, terus dapat settingannya speednya 100, f-nya 2,8 gitu kan. Terus kemudian ISO nya saya bikin di sini 200. Saya dengan teman saya Sultanji ya, bikin apa, bikin flash yang satu. Kita coba tes dulu, tes lampu ya, sebelum kita mengarah ke setting yang sebenarnya. Kita uji coba dulu. Perhatikan foto ini. Teman-teman sudah lihat foto itu kan? Jadi langkah awal yang saya pertama lakukan, letakkan lampu. Terus kemudian saya foto lagi, oh ternyata lampunya keterangan. Ternyata lightingnya kurang bagus dari sini gitu. Ini fotonya, arah lampunya, jadi fotonya semuanya berantakan karena lightingnya kemana-mana tuh cahayanya, itu depan sampai ke belakang. Itu juga bikin foto kita kurang bagus ya. Terus saya tata lagi, saya rubah lagi, hasilnya seperti ini hasilnya. Udah saya coba lagi, lampunya powernya saya kurangin, orangnya seperti ini. Ini masih kurang nih, jadi kemudian saya setting lagi, tambahin powernya. Nah ini pada foto ini powernya keterangan, tapi saya sudah melihat, oh ya ini cukup untuk ambient lightnya. Untuk nuansa di belakangnya itu saya udah pas dapat, cuma tinggal flashnya agak saya jauhin dikit. Ya udah saya foto, saya foto, settingnya sudah jadi. Pada foto settingan ini saya sudah mendapat lighting yang pas. Jadi posisinya yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, tapi di pojok, paling pojok ya, di pojok sebelah kanan. Saya taruhnya di situ. Saya di sini menggunakan speednya 100, speed saya yang gunakan 125 ya, di situ. F-nya 2,8.
supaya latar belakang agak bokeh dikit, karena akan timbul dimensi kan, karena kita ada lampu dari belakang. Terus kemudian ini saya foto tes dengan beberapa gaya. Jadi hasil foto yang saya dapatkan hasilnya seperti gambar tadi, agak ke kuning-kuningan. Ternyata itu saya kasih gel ya, ada gel warna yang teman-teman sering pakai itu buat pewarnaan lampu. Jadi kedua flash itu saya berikan gel seperti ini pewarnaan, dua-duanya warnanya warm atau orange. Lalu pada saat setting kedua, saya rubah lampunya. Saya menggunakan umbrella sama snoot. Jadi pada foto ini saya bikin di wajahnya itu pas ke orangnya ada snoot ya. Waktu itu saya nggak bawa snoot. Akhirnya saya bikin karton. Saya lihat di bawah ada karton. Terus saya lipat, saya gulung tuh ke flashnya. Saya ilustrasikan seperti ini, nemu karton ya, dengan karton saya hanya giniin saja nih, ikat ya saat itu. Ini kartonnya, ini jadi snoot saya karetin ya. Jadi ini flashnya itu jadi snoot seperti ini. Jadi benar-benar ini bisa ngebantu sekali buat fokusin ke dalangnya doang. Terus lampu belakang saya kasih umbrella, tapi powernya tadi kan kalau nggak salah 1/16 ya, saya kurangin jadi 128 karena saya butuh kecil. Supaya apa? Supaya nggak terang semua cahayanya. Jadi ada efek offset, kita menonjolkan sang dalangnya dari lighting itu. Setelah pemotretan itu terjadi, selesailah fotonya, disimpan dalam hard disk. Dan ingat, karya yang kita hasilkan itu adalah ada nilainya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Setelah beberapa waktu, saya dapat telepon dari teman saya namanya Mas Prio ya. Mas Roy, ini ada lomba foto nih. Kirim foto lu, temanya kreasi inovasi. Ya udah, saya cuma iseng aja pilih foto. Kemudian foto ini saya pilih sang dalang. Dan foto ini dilombakan se-Indonesia ya, jadi skala nasional. Waktu itu jurinya Babe Darwis Triadis itu jurinya. Dan kemudian lomba itu kemarin inovasi kreatif dari BFI ya. Jadi saya coba deh ngumpulin fotonya katanya bagus-bagus. Saya kan cuma berkarya aja, jadi saya pun sendiri nggak merasa kalau foto saya itu bagus. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya pilih itu foto, saya kirim. Ada beberapa sampai ke eliminasi, sampai ke 10 besar. Akhirnya foto saya ini sang dalang masuk kategori 10 besar dan mendapatkan hadiah. Kalau nggak salah hampir 5 juta kemarin dapatnya, kalau saya ingat. Dan juga ada bingkai dari BFI kalau foto saya itu menjadi foto 10 besar. Jadi kebanggaan ya, foto yang teman-teman simpan jangan pernah dihapus, apalagi foto human interest itu akan dipakai terus. Apalagi foto model, kalau kita rindu sama modelnya kita bisa lihat ya. Jadi segala sesuatu apa yang kita kerjain itu semua ada manfaatnya, semua ada nilainya, semua pasti tidak ada yang sia-sia. Akhirnya saya senang sekali bahwa foto itu mendapatkan foto 10 besar dari beribu-ribu foto yang dipilih.
Jadi ya semoga sharing saya ini inspirasi ya buat teman-teman semua dan bisa buat gambar dan latihan terus, walaupun latihan sekarang di rumah nih, work from home. Jadi teman-teman jangan tidak produktif di rumah, produktiflah terus, berkarya terus, berimajinasi terus. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda, tetap di channel 101 Class Fotografi.